Saat ini negeri kita lagi panas ya. Bayangkan suasana Jakarta di penghujung Agustus 2025 itu panas, matahari itu sangat menyengat dan juga orang-orangnya juga panas, DPR-nya juga panas. Dan ribuan mahasiswa itu tetap berkumpul di depan gedung DPR. Mereka membawa spanduk dengan tulisan tebal, ada yang berbunyi DPR mewah, rakyat susah. Ada juga yang menuliskan angka yang belakangan bikin publik, bahkan aku sendiri juga bertanya-tanya sih, yaitu soal 50 juta per bulan. Aduh. Ya, itulah besarnya tunjangan rumah yang baru saja diputuskan untuk anggota DPR. Demo yang awalnya berjalan damai berujung ricuh. Satu hal yang sudah jelas, rakyat tidak diam, mereka merasa keputusan ini terlalu jauh dari rasa keadilan. Sampai belibet aku. Jadi sekarang mari kita bongkar pelan-pelan semuanya. Dan di luar sana banyak orang mengira DPR menaikkan gajinya, padahal sebenarnya ya gaji pokok anggota DPR itu kecil jika berdiri sendiri. Kalau misalkan aku baca dari berita-beritanya ya, anggota biasanya itu hanya menerima sekitar 4,2 juta per bulan, wakil ketua sekitar 4,6 juta, dan ketua DPR 5 juta lebih sedikit lah. Angka ini tuh memang tidak jauh berbeda dengan PNS golongan tinggi ya, tapi masalahnya gaji pokok itu hanyalah bagian kecil dari total pendapatan seorang anggota dewan. Ini semua, sekali lagi ini semua bukan omonganku sendiri ya, aku baca di berita yang sudah aku kasih referensinya di deskripsi, kalian bisa baca sendiri di sana. Oke lah, mungkin nggak usah basa-basi dan sui-sui banget ya. Bagaimana ini semua bisa ramai dan apa kira-kira kelanjutan dari gaji DPR iki. Nggak usah sui-sui dan mari kita bahas. Mari kita bedah ya, selain gaji pokok, ada sederet tunjangan yang jumlahnya jauh lebih besar. Ada tunjangan jabatan sekitar 9,7 juta, tunjangan komunikasi 15,5 juta, tunjangan kehormatan 5,5 juta, tunjangan untuk fungsi pengawasan dan anggaran 3,7 juta, bantuan listrik dan telepon 7,7 juta, uang sidang 2 juta, sampai tunjangan beras yang nilainya sekitar 100.000 lebih per bulan. Bahkan tanpa tunjangan rumah. Nah, yang bikin publik heboh adalah tambahan tunjangan perumahannya sekitar 50 juta per bulan. DPR menyebut ini bukan kenaikan gaji tapi pengganti fasilitas rumah dinas, karena katanya rumah dinas di Kalibata yang selama ini digunakan itu dianggap sudah tua, banyak kerusakan dan membutuhkan biaya renovasi besar. Jadi lebih praktis kalau diganti uang tunjangan, supaya masing-masing anggota bisa mengatur tempat tinggalnya sendiri. Aduh ya, apa ya aku mengomentari ini gitu kan ya, agak blunder menurutku. Tapi coba kita lanjut yang lain. Secara logika administratif mungkin terlihat masuk akal, tapi di mata publik tunjangan 50 juta per bulan itu terasa sangat berlebihan. Aku juga ngerasa gitu sih. Karena artinya jika di total seorang anggota dewan DPR kini itu bisa menerima lebih dari 140 juta per bulan. Bandingkan dengan gaji guru honorer yang masih di bawah 2 juta dan bahkan ada yang di bawah 1 juta. Atau tenaga kesehatan di daerah yang gajinya bahkan tidak sampai 5 juta, bahkan di bawahnya juga banyak banget. Jadi jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili terasa semakin lebar. Tak heran jika lembaga-lembaga seperti ICW dan juga Formapi itu ikut bersuara. Mereka menilai bahwa kebijakan ini tidak peka terhadap kondisi sosial. Sementara di sisi lain, banyak mahasiswa turun ke jalan mengingatkan DPR bahwa keputusan mereka diawasi oleh publik. Kalau kita dengar dari DPR ya, memang ada pembelaan. Misalnya dari Pak Adis Kadir, salah satu wakil ketua DPR, dia itu mengatakan bahwa harga sewa rumah di Jakarta, khususnya yang memiliki standar keamanan dan fasilitas tertentu atau tinggi, itu memang bisa mencapai angka 40 sampai 50 juta per bulan. Anjir, pakai temen ya.
Jadi yang menurutnya tunjangan ini tidak mengada-ngada, dan bahkan Sekretaris Jenderal DPR Pak Indra Iskandar juga menambahkan memberikan tunjangan itu lebih efisien dibanding mempertahankan rumah dinas lama yang sudah tidak layak. Dipikir-pikir ya enggak juga sih, mending dibenak noai rumah dinasnya kan, itu lebih murah kan. Tapi mari kita tanya kembali ya, apakah logika pasar properti itu bisa menjadi dasar kebijakan? Karena yang dipermasalahkan rakyat itu bukan sekedar efisiensinya gitu, tapi soal empatinya. Bagaimana rakyat itu bisa percaya pada wakilnya jika saat banyak keluarga kesulitan membayar kos atau kontrakan, tapi anggota DPR justru mendapat kompensasi rumah yang nilainya setara gaji setahun buruh pabrik, atau bahkan mungkin lebih. Demo mahasiswa itu menunjukkan ya bahwa isu ini tuh bukan soal angka semata. Ini tuh soal simbol-simbol bahwa DPR terlihat semakin jauh dari kehidupan rakyat. Ya aku ini ngomongin faktanya aja ya. Ya jadi ya yang di lapangan ya berbeda dengan yang diomongin gitu. Simbol bahwa kesenjangan makin nyata ketika mahasiswa turun ke jalan. Mereka tidak hanya menolak tunjangan, tapi juga menolak sikap elit yang terkesan tidak peduli pada keresahan masyarakat. Mari kita coba refleksikan sejenak ya. Aku nggak bakal suwi-suwi sih nggawe konten kayak gini kan. Ya gak ribet aja. Anggota DPR itu adalah wakil rakyat yang katanya mereka dipilih untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan kebijakan yang adil dan mengawasi pemerintah. Tapi bagaimana rakyat bisa yakin dengan komitmen itu jika dalam hal tunjangan dan fasilitas saja DPR terlihat begitu memprioritaskan diri sendiri. Legalitas kebijakan ini mungkin sah, ada payung hukumnya juga, ada prosedur administrasi yang ditempuh juga, tapi legitimasi sosial itulah yang jadi pertanyaan. Apakah keputusan ini bisa diterima oleh rakyat atau enggak? Ataukah justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara wakil dan juga yang diwakili? Isu tunjangan 50 juta ini tuh hanya satu contoh, tapi dia membuka perbincangan yang lebih luas tentang bagaimana kesenjangan, tentang rasa keadilan, tentang bagaimana wakil rakyat seharusnya menempatkan dirinya. Karena pada akhirnya, demokrasi hanya akan sehat jika wakil rakyat berjalan seirama dengan rakyatnya, bukan meninggalkan mereka di belakang. Dan di titik inilah kita sebagai rakyat juga harus berhenti sejenak untuk merenung ya. Bukan soal angka 50 jutanya, bukan sekedar hitung-hitungan gaji atau tunjangannya, tapi tentang bagaimana rasa keadilan, tentang bagaimana seharusnya wakil rakyat menunjukkan empati di saat rakyatnya sedang susah. Karena kalau misalkan wakil yang kita pilih hidup dalam kenyamanan yang begitu jauh dari realita sehari-hari rakyatnya, lalu bagaimana mungkin mereka bisa benar-benar merasakan jeritan dari kita sebagai masyarakat? Demo besar itu hanyalah salah satu bentuk suara rakyat yang akhirnya meledak. Tapi pertanyaan besarnya menurutku masih sama. Apakah DPR akan mendengar? Atau semua ini akan berakhir seperti banyak kebijakan lain yang hilang ditelan waktu dan hanya jadi catatan sejarah di koran lama? Pada akhirnya, kepercayaan bukan dibangun lewat kata-kata manis atau aturan hukum yang sah. Kepercayaan dibangun lewat rasa adil, dan rasa adil itu hanya akan ada kalau mereka yang kita pilih benar-benar ingat siapa yang mereka wakili. Rakyat tidak butuh wakil yang hidup di Menara Gading, rakyat juga butuh wakil yang bisa menunduk, melihat ke bawah dan merasakan perih yang sama. Karena kalau DPR gagal memahami hal itu, menurutku jurang antara rakyat dan wakilnya itu akan makin lebar. Dan sekali lagi, jika jurang itu terlalu jauh, siapa yang bisa menjembatani lagi? Ya, itulah tentang demo yang besar sekarang ini ya. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa, dan aku juga berharap ya. Aku yakin Pak Prabowo akan melakukan sesuatu dan beliau adalah orang yang bijak untuk memahami semua masalah ini. Kita doakan sama-sama, semoga akan ada jalan keluarnya di semua ini ya. Dan mungkin itu aja, biar nggak panjang-panjang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Mulai mau sampai belibet aku ngomong-ngomong ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye-bye.